warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sudah naik tingkat di kelas 5 ya. Bagaimana kabar kalian? Sudah lama tidak jumpa. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kali ini Miss Nasya diamanahi untuk membersamai belajar kalian dalam pelajaran IPA di kelas 5. Kita belajar pada tema 1. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kalian pasti sudah tahu ya, salah satu ciri makhluk hidup itu selain bernafas adalah bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Hewan dan manusia memiliki kesamaan organ gerak, yaitu organ gerak atau alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Lalu tahukah kamu kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Tulang dan otot saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara tulang dan otot membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Bagaimana anak-anakku? Apakah sampai di sini bisa memahami apa yang kita pelajari? Alhamdulillah, kalau begitu kita bisa lanjut belajar lebih jauh lagi. Nah, kita akan tahu ternyata hewan berdasarkan ada tidak tulang belakangnya, hewan itu dibagi menjadi dua. Kita akan mengenal alat gerak hewan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki ciri, memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang memanjang. Contoh hewannya ada kelinci, gajah, ikan, kadal, burung, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan invertebrata memiliki ciri tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Contohnya ada belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan sebagainya. Sekarang kita mengenal lebih jauh lagi tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Kita mengenal dan mengetahui adanya ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Tentu kalian sudah tahu itu ya. Kedua, ada hewan amfibi. Alat geraknya ada sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang dan melompat. Sudah tahu belum apa itu hewan amfibi? Yang ketiga, ada hewan jenis reptil. Contohnya ada buaya yang bergerak dengan kaki, ular dengan otot perutnya. Fungsinya tentu berbeda-beda ya. Kalau fungsinya untuk berenang dan melompat. Selanjutnya ada burung. Burung juga bermacam-macam jenisnya. Di sini disebutkan ada burung kakak tua bergerak dengan sayap, sementara burung unta bergerak dengan kaki. Fungsinya juga berbeda untuk terbang dan berjalan. Selanjutnya ada hewan
jenis mamalia. Hewan jenis mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Contohnya ada sapi. Sapi bergerak dengan kaki. Dan ikan paus yang bergerak dengan sirip. Fungsinya untuk terbang dan berjalan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal alat gerak pada manusia. Tapi sebelum itu, untuk menguji pemahaman, coba kerjakan soal berikut. Diskusikan bersama orang tuamu, diskusikan pergerakan hewan-hewan berikut. Lebah hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Kira-kira lebah itu bergerak dengan apa dan seperti apa? Ulat berjalan di atas daun. Sapi mengibaskan ekornya. Nah, tuliskan hasil diskusimu lalu kirimkan melalui WA Miss Nasya. Jangan lupa cantumkan identitas kalian selengkap mungkin, nama dan kelas masing-masing. Kita lanjut ke alat gerak pada manusia. Tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, sebenarnya apa sih fungsi tulang bagi manusia ya? Oke, selain untuk bergerak, tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot. Ternyata tulang juga ada bermacam-macam. Bermacam-macam jenis. Berdasarkan bentuknya, ternyata tulang dibagi beberapa macam. Ada tulang pipi, biasa terdapat pada tulang belikat. Tulang pipa, biasanya terdapat pada tulang paha dan tulang kering. Tulang pendek, ruas pergelangan kaki. 4. Tulang tidak beraturan, biasanya terdapat pada tulang rahang. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang keras, tulang tengkorak dan tulang lengan, dan tulang rawan yang biasanya ada di cuping hidung dan telinga. Nah, kita bisa lihat ya, rangka manusia itu seperti ini anak-anak. Jadi rangka manusia itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Ada rangka kepala, ada rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak, bisa kalian lihat gambarnya, di situ terdiri dari tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang mata, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang rahang bawah, dan rahang atas. Nah, fungsi utama dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. Bagian rangka yang kedua adalah rangka badan. Nah, rangka badan ini dimulai dari tulang dada, tulang rusuk, sampai ke tulang gelang panggul. Tulang dada akan menempel dengan tulang rusuk dan tulang punggung. Ketiga tulang ini akan membentuk sebuah pelindung untuk organ-organ penting di tubuh manusia, seperti paru-paru dan jantung. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang, yang akan tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, kita ke ruas-ruas tulang belakang. Bisa juga disebut dengan vertebrata, tersusun atas 33 tulang yang tidak beraturan, yang terpisah-pisah. 33 tulang tersebut terdiri dari 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 tulang kelangkang, 3 tulang ekor.
kita lanjut ke bagian tulang yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibagi menjadi dua, rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas itu nanti berupa tangan, terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang hasta. Untuk rangka anggota gerak bawah berupa kaki, terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sampai di sini dulu anak-anak tugas materi kita pada kali ini. Sekarang untuk tugas yang kedua, kalian diharuskan menggambar rangka manusia di kertas gambar ukuran A3 serapi mungkin. Tuliskan nama-nama bagian rangka tersebut dengan tepat. Selanjutnya, videokan presentasi gambar buatanmu dengan percaya diri dan upload video presentasimu melalui channel YouTube masing-masing. Kemudian, kirimkan link videomu kepada guru. Nah, sampai di sini dulu anak-anak perjumpaan kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Apabila ingin japri atau bingung dengan materinya, silakan kalian bisa menghubungi Miss Nasya melalui kontak yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.